Halo semua, perkenalkan nama saya Rianzara Fatin dari tim 2 KKN Undip 2021 dari program studi Agroekoteknologi dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Susatyo Nugroho Widyo Pramono. Di sini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang biasa kita sebut dengan KKN yang merupakan bagian dari kegiatan akademik yang diselenggarakan secara rutin oleh Universitas Diponegoro Semarang. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Universitas Diponegoro tetap melaksanakan kegiatan KKN. Akan tetapi, seperti periode sebelumnya, KKN kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung, yang dimana pelaksanaan KKN dilakukan secara mandiri atau individual, dan lokasi KKN yang biasanya ditentukan oleh pihak LPM, kali ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman mahasiswa. KKN memang ini juga kewajiban, tetapi ada yang lebih utama, yaitu keselamatan. Lokasi KKN saya berada di Kelurahan Nusukan. Nusukan memiliki luasan wilayah sebesar 206.250 hektar dengan penggunaan tanah sebesar 184.750 hektar untuk tanah pekarangan atau bangunan dan 21.500 hektar untuk lain-lain seperti sungai, jalan, saluran, dan lain-lain. Kelurahan Nusukan terletak di Solo bagian utara dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Kadipiro, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gilingan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mojosongo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Sumber. Kelurahan Nusukan dibagi menjadi 24 RW dengan 143 RT. Nah, untuk lokasi KKN saya ini bertepatan pada Kampung Tegalmulyo RT 03 RW 04. Permasalahan yang terdapat di Kampung Tegalmulyo diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam tanaman pangan karena berada di tengah kota, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan masih bergantung dengan hasil produk pertanian dari desa. Kemudian yang kedua, masyarakat Kampung Tegalmulyo belum mengelola sampah dengan baik. Belum dilakukannya pemilahan dan daur ulang sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Yang ketiga yaitu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 menyebabkan masyarakat mudah percaya terhadap berita hoaks yang tersebar di media sosial di tengah masyarakat. Tentunya Kampung Tegalmulyo juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu berasal dari SDM-nya sendiri, yaitu masyarakat Kampung Tegalmulyo memiliki rasa solidaritas dan budaya gotong royong yang cukup tinggi. Yang kedua, sebagian besar masyarakat Kampung Tegalmulyo memiliki lahan pekarangan yang cukup luas yang berpotensi digunakan sebagai lahan budidaya tanaman pangan secara urban farming. Berdasarkan hasil survei di lapangan dan analisis permasalahan serta potensi yang terdapat di Kampung Tegalmulyo, dapat diperoleh dua program kerja yang masing-masing berjudul. Yang pertama, berjudul Optimalisasi Peran Masyarakat Kampung Tegalmulyo di Masa Pandemi Melalui Edukasi Tanggap Darurat COVID-19. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu berjudul Penerapan Urban Farming Hortikultura Jenis Sayuran dengan menggunakan Sistem Pertanian Vertikultur. Pelaksanaan program pertama ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, mengenai penyebaran berita hoaks COVID-19 dan cara penanganan COVID-19. Sosialisasi ini dilakukan secara online melalui grup WhatsApp dengan membagikan poster dan video kampanye untuk stop penyebaran berita hoaks yang dapat dilihat di video sebelumnya di YouTube ini. Program kedua, kegiatan KKN yang berjudul Penerapan Urban Farming Hortikultura Jenis Sayuran dengan menggunakan Sistem Pertanian Vertikultur. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan rumah tangga dan mengurangi penumpukan sampah plastik di lingkungan Kampung Tegalmulyo.
Sosialisasi juga dilakukan secara full online dengan cara memberikan edukasi melalui video tutorial dan modul cara budidaya tanaman hortikultura secara vertikultur. Nah, dapat dilihat sasaran yang dituju yaitu ibu-ibu PKK menunjukkan respon yang sangat baik dan positif serta memiliki antusias yang cukup tinggi dalam menerapkan program kegiatan ini. Kemudian dalam monitoring program ini dilakukan secara full online yaitu dapat terlampir sebagai berikut. Terima kasih Mbak Rara atas program kerjanya selama KKN yang telah dilakukan di lingkungan RT 3 Kampung Tegalmulyo. Program kerjanya sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan dengan mudah di lingkup rumah tangga. Dan sukses selalu buat Mbak Rara. Terima kasih buat Mbak Rara yang sudah melakukan tugas KKN-nya di Kampung Tegalmulyo kami. Sangat membantu untuk limbah plastik yang ada di sekitar kita bisa cocok untuk bercocok tanam bagi para ibu-ibu yang pecinta tanaman, dan untuk yang kita memiliki lahan yang tidak cukup itu sangat membantu. Terima kasih, sukses buat Mbak Raihan. Terima kasih pada Mbak Rara yang telah melaksanakan KKN di kampung saya di Tegalmulyo RT 03 RW 4 Nusukan, yang telah memberi solusi tentang limbah plastik itu yang membuat kita bisa tahu ternyata limbah plastik itu bisa dipergunakan untuk wadah penanaman sayur atau penanaman lainnya yang diberi sedikit media, terus bisa kita rangkai juga. Mbak Rara juga sudah menjelaskan dan sudah mempraktekkan, dan kita menyaksikan ternyata kita juga bisa menanam sayur-sayuran di bentuk limbah plastik yang ada. Terus untuk tempatnya bisa sedikit tidak perlu lahan luas, karena kita yang di kota itu memiliki lahan yang terbatas, dan Mbak Rara telah memberikan solusi baik untuk limbah-limbah itu dikelola untuk penanaman, bisa tanaman sayur, tanaman bunga atau lainnya, dan bisa kita gantungkan atau kita letakkan di rak-rak yang kita rakit di halaman kita masing-masing. Terima kasih Mbak Rara, sukses selalu. Semoga pengetahuan ini bisa disebarluaskan sampai ke masyarakat, terutama masyarakat kota yang tidak mempunyai lahan, dan bisa menikmati hasil sayuran yang kita tanam sendiri. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Stay safe and stay healthy all. Bye.